Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita ya. Wajah-wajah yang rindu bertemu Tuhan, wajah-wajah yang rindu untuk menyembah Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Masuk di bulan yang baru ini, percayalah apa yang belum pernah saudara lihat, dengar, bahkan timbul dalam hati, akan Tuhan nyatakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saya rindu mengajak saudara lebih dalam lagi masuk dalam penyembahan. Semuanya full, kita worship God, amen. Apa yang belum pernah kau pikirkan, Tuhan akan nyatakan pada siang hari ini pada kedua. Tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Saya beri saudara waktu 1 menit. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Jika ada sesuatu yang belum selesai dalam hatimu, mari selesaikan di hadapan Tuhan sebelum kita masuk dalam penyembahan. Saya persilakan saudara. Nikmati pujian kami, nikmati penyembahan kami Tuhan. Kami siap menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Berapa menit ke depan ini Tuhan, semuanya tentang Tuhan. Kami mau sembah Tuhan,
Kami mau tinggikan Tuhan. Nikmati penyembahan kami, nikmati pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus, nikmati pujian ini Tuhan. Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang kudus, saudara. Nyanyikan pujian ini, katakan, ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi, oh kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi, surga bumi, Engkau kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi. Seundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu, nyanyikan. Kudus, sembah Dia. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Bapa, dengarkan penyembahan ini Tuhan. Surga bumi. Masih jemaat Tuhan saja, sambil pandang Dia, angkat tanganmu. Sembah Dia, angkat tanganmu, angkat suaramu, pandang Tuhan. Satu-satunya juru selamat kami, satu-satunya penebus kami hadir di sini, namanya Yesus. Sembah bagimu, sembah bagimu Tuhan. Engkau kudus, Engkau kudus. Haleluya. Yang telah ada, yang sudah ada, yang akan ada, yang memerintah selamanya. Yesus Alfa dan Omega. Kesukaan kami Tuhan, perlindungan kami cuma Engkau, gunung batu kami, cuma Yesus pengharapan kami, kota benteng kami, pengharapan kami Tuhan, hanya di dalam-Mu.
kekasih hati kami cuma Yesus yang selalu berjalan dengan kami. Kami tak mau berjalan tanpa Tuhan di sampingku. Ku tak mau melangkah tanpa Tuhan di pihakku. Oh Tuhan, kami berseru padamu. Firman-Mu berkata, barang siapa berseru kepada nama-Mu akan diselamatkan, akan diselamatkan Tuhan. Oh, Kau selamatkan kami Bapa, kami bersyukur. Syaralaba takayaralaba sikiribiaralaba urabata karalama seralamo. Tangan-tangan terangkat menyembah-Mu, wajah-wajah memandang kedahsyatan-Mu dari tempat ini Tuhan. Kau layak disembah Tuhan. Urabasyandara lamata kaya ralaba sikiribi handara kaya raba. Urata kaya ralaba sikiribi haralaba ya sandara ya laba. Indarata karalaba sikiribi handara laba sikiriya. Urata kana masikiribi handara kaya raba. Urata kaya ralaba sikiribi haralaba ya si. Mulai dari altar ini Tuhan, mulai dari altar ini, mulai dari tim praise and worship ini Tuhan, mengalir kuasa yang dahsyat, mengalir lawatan yang dahsyat. Hiralabata kaya ralaba ya ralaba ya ralaba ralaba. Hiralabata kaya ralaba ya sandara ralaba 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 ralaba. Hinamata kaya ralabo. Sembah bagi-Mu Tuhan, Kau yang terindah. Kami sujud di kaki. Kami sembah Kau Tuhan. Sembah bagi-Mu. Sembah bagi-Mu.
is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, Lord. Hear your people sing. Yes, you are holy to the kings of Judah. Holy, you will always be holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above. Your name, oh God, is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all power and positions, your name stands above. Your name, God, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name, come on, stands above them all. And the angels hear your people sing, Lord. You are holy. You are holy. Holy forever. Masih jemaat Tuhan saja kita mengangkat kedua tangan. Angels cry, say,
ruangan ini semua mengangkat tangan Tuhan Yesus. And hear your people sing, Lord. You are holy. Jesus, you will always be holy, holy forever. Hallelujah, hallelujah. Oh, Yesus Kristus. Tenangkan hati. Kasih Tuhan Yesus. Kami tetap percaya mujizat-Mu masih terjadi sampai detik ini Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Semua yang terjadi di dalam hidupku, semua yang terbaik, rancangan-Mu indah bagiku. Percaya saja, percaya saja, dengan iman-Mu pasti terjadi apa yang Kau doakan. Percaya saja kata Tuhan, percaya saja itu firman-Nya, pasti terjadi, pasti terjadi dan digenapi. Mari kita belajar punya sama-sama, saudara. Katakan semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, semua yang terbaik, rancangan-Mu indah bagiku. Yang percaya angkat tanganmu, katakan percaya saja, percaya saja, dengan iman-Mu pasti terjadi apa yang Kau doakan. Percaya saja kata Tuhan, percaya saja itu firman-Nya, pasti terjadi, pasti terjadi dan digenapi. Kesembuhan pasti terjadi di tempat ini Tuhan. Haleluya. Kesembuhan terjadi, oh, pemulihan terjadi, mujizat Tuhan nyata di
angkat tanganmu katakan, percaya saja. Percaya saja. Dengan imanmu pasti terjadi apa yang kau doakan. Percaya saja kata Tuhan, percaya saja itu firman-Nya pasti terjadi, pasti terjadi dan digenapi. Bapak Ibu Saudara, 1 tahun yang lalu tepatnya pas di bulan Maret tanggal 29 istri saya terkena belspasi. Dia bangun pagi, dia bilang, sayang kenapa wajah saya begini? Miring semuanya, dia nggak bisa gerak, semuanya sakit tubuhnya. Hari itu saudara pagi-pagi suasana jadi mencekam. Karena dia nangis, dia teriak, suasana mencekam, saya bingung. Tapi saya percaya tidak ada sesuatu yang Tuhan tidak perbuat tanpa seizin Tuhan. Singkat cerita, kita bawa ke rumah sakit Siloam. Dan setelah itu dia pulang ke rumah. Nah 1 hari 2 hari lewat, dia masuk di kamar, dia merenung, dia menangis. Tuhan berikan lirik ini buat dia. Lagu ini dia ciptakan. Tuhan cuma bilang sama dia, Wendy, percaya saja. Percaya saja. Apa yang kau doakan pasti terjadi, pasti digenapi. Dia sangat diberkati. Akhirnya dia tulis lirik ini saudara. Dan jadilah sebuah pujian. Judulnya percaya saja. Saudara, saya nggak tahu apa yang kau alami. Istri saya sembuh hari ini, puji Tuhan. Banyak lagu-lagu yang diciptakan. Dan saya percaya saudara, apa yang kau gumulkan hari-hari ini cuma satu saja kata kuncinya. Percaya saja. Apa yang kau doakan pasti terjadi. Mari saudara kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Yang percaya, mari angkat tanganmu. Percaya saja. Percaya saja. Dengan imanmu pasti terjadi apa yang kau doakan. Percaya saja, percaya saja kata Tuhan. Percaya saja. Pasti terjadi, pasti terjadi dan digenapi. Oh, oh, oh. Percaya saja. Oh, percaya saja. Dengan imanmu pasti terjadi apa yang kau doakan. Kami percaya Tuhan, percaya saja kata Tuhan. Percaya saja itu firman-Nya pasti terjadi, pasti terjadi dan digenapi. Biar jemaat Tuhan saja sambil angkat tanganmu katakan percaya saja. Percaya saja.
dengan imanmu. Dengan imanmu pasti terjadi apa yang kau doakan, saudara. Apa yang kau gumulkan, percaya saja. Percaya saja kata Tuhan. Percaya saja itu firman-Nya. Pasti terjadi, pasti terjadi, dan digenapi. Pasti terjadi, pasti terjadi, pasti terjadi, dan digenapi. Sekali lagi dengan iman, pasti terjadi, pasti terjadi, pasti terjadi, dan digenapi. Shalom semuanya. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau menyenangkan hati Tuhan? Mari katakan bersama saya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, mau menyukakan hati Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan kita bangga karena kita bijaksana. Jangan kita bangga karena kita kuat. Jangan kita bangga karena kita kaya. Tetapi kalau mau bangga, banggalah dan bersukacitalah karena kita mengenal Dia dan memahami Dia. Dialah Allah yang setia, Allah yang adil, dan Allah yang benar. Semua nilai dunia ini akan hilang maknanya bila dibandingkan dengan pengenalan akan Allah. Kita harus terus mengenal Dia lebih dalam lagi. Artinya hubungan kita dengan Tuhan adalah hal yang intim. Ini pesan Tuhan yang kuat dalam menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Selain itu, sesuai dengan kesimpulan Kongres Lausanne di Seoul tahun 2024 yang lalu, kita diingatkan, let the church declare and display Christ together. Gereja harus declare dan display Christ bersama-sama. Declare Christ atau mendeklarasikan, memberitakan Tuhan Yesus. Siapa pribadi Yesus Kristus? Kasih-Nya, anugerah-Nya, dan perbuatan-perbuatannya kepada seluruh umat manusia. Jesus for everyone. Display Christ atau menampilkan Kristus dalam kehidupan kita. Hidup seperti Kristus, mewujudkan sifatnya, karakternya, ajarannya. Kita harus menjadi garam dan terang.
hidup yang berprestasi, hidup yang berbuah, hidup yang menjadi berkat. Dengan cara ini, maka kita akan disebut murid Kristus. Dan mereka yang melihat kita akan memuliakan Bapa di sorga. Roma 14 ayat 17 dan 18 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Kita diingatkan, dalam melayani Tuhan harus berfokus kepada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Melayani Tuhan bukan memprioritaskan hal-hal yang duniawi. Kalau kita melakukan ini, maka akan menyenangkan hati Tuhan dan dihormati manusia. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 berkata, karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka syaratnya adalah mencari hal-hal yang di atas. Memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan di bumi harus dinilai, dipertimbangkan, dan dipikirkan dari sudut pandang kekekalan dan sorga. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang sudah semakin dekat, kita harus banyak berdoa. Memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Dalam menyelesaikan target amanat agung tahun 2033, saat ini kita berada di tahun 2025. Tahun 2025 adalah tahun di mana bencana alam, peperangan, ketidakpastian, krisis ekonomi akan semakin hebat. Kita berada di akhir dari akhir zaman. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Bahwa hari-hari ini kita memasuki masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tetapi yang luar biasa, justru dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan memberikan tema untuk tahun 2025. Dikatakan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. The year of harvest. Kalau kita menyelidiki ayat-ayat yang merujuk pada penuaian atau harvest, maka terdapat beberapa jenis tuaian, yaitu yang pertama, tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan hubungan. Yang kedua, tuaian perluasan kerajaan Allah. Yang ketiga, tuaian berkat rohani dan jasmani. Dan yang keempat, tuaian hidup yang berbuah atau buah roh. Kelima, tuaian hidup yang kekal. Dan yang keenam, tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Saya percaya tahun 2025 Tuhan akan banyak berbicara
tentang penuaian, yaitu seperti yang sudah disebutkan di atas. Mengenai penuaian jiwa-jiwa, kita sedang berada dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Roh Kudus, Pentakosta ketiga sedang bergerak ke seluruh dunia. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai murid Tuhan Yesus diingatkan bahwa tugas utama kita tanpa melihat apa profesi kita adalah menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan selalu mengingatkan kepada kita tentang tahun 2033. Apa sebenarnya yang terjadi pada tahun 2033? Sebenarnya tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun pencurahan Roh Kudus. Yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun dilakukannya amanat agung. Tetapi pada hari-hari ini, justru Tuhan mengingatkan kepada gerejanya bahwa Pentakosta tahun 2033, setiap orang, everyone, mendapat kesempatan berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang bersepakat bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini adalah salah satu jawaban dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Ayat ini bisa diartikan, kalau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu baru tiba kesudahannya. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun, tidak ada seorang pun yang tahu. Yang jelas tidak akan lama. Karena Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Jadi kalau target penyelesaian amanat agung tahun 2033, maka kita harus bersiap-siap karena waktunya sudah singkat. Saya tidak berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Ini tidak alkitabiah. Tetapi kalau berkata Tuhan Yesus bisa datang tahun 2033, ini alkitabiah. Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Rick Warren yang juga percaya bahwa target penyelesaian amanat agung tahun 2033, pada tahun 2007 membentuk kelompok yang bernama Finishing the Task, menyelesaikan amanat agung. Ada 4 hal yang dia lakukan, yaitu yang disebut dengan 4B. B pertama, Bibles. Alkitab diterjemahkan ke semua bahasa. Yang kedua, believers. Memperlengkapi setiap orang percaya agar secara pribadi bisa bersaksi tentang Yesus. Yang ketiga, bodies of Christ. Mengajak gereja-gereja untuk menanam gereja di area yang belum ada gereja. Dan yang keempat, breakthrough prayer. Mengajak setiap orang percaya agar berdoa bagi mereka yang belum percaya. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan.
sampai generasiku diselamatkan. Selain penuaian jiwa-jiwa, maka tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Haleluya! Kalau kita melihat kitab Nabi Hagai, maka di sini Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Tuhan menegur bangsa Israel, karena selama ini mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Akibatnya, yang pertama, mereka menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan, tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum, tetapi tidak sampai puas. Mereka mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup, karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, dicuri, dirampok, dan lain-lain. Memasuki tahun 2025, adakah di antara kita yang keadaannya sama seperti orang Israel pada waktu itu? Kalau kita mau mengalami penuaian berkat secara materi, maka kita harus melakukan seperti teguran Tuhan kepada bangsa Israel waktu itu. Mungkin selama ini kita hanya mementingkan rumah kita saja yang dibangun, sedangkan rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai. Selama ini kita tidak membangun rumah Tuhan yang adalah tubuh kita. Yang kita bangun selama ini hanya kedagingan kita saja. Mari kita bertobat. Kita bangun kerohanian kita menjadi seperti gambar Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi pemenang. Saya percaya kita akan menuai berkat secara materi. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Ada pendapat dari sebagian orang bahwa persepuluhan sudah tidak relevan lagi untuk zaman ini. Alasannya, yang pertama, persepuluhan itu merupakan bagian dari hukum Taurat. Yang kedua, pada zaman anugerah sekarang ini, memberi untuk Tuhan tidak dibatasi persepuluhan saja. Tetapi kita bisa memberi lebih banyak, termasuk memberi seluruh hidup kita. Apakah pernyataan ini benar? Ini jawabannya. Kalau kita melihat dalam Alkitab tentang persepuluhan, maka akan didapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persepuluhan sudah ada sebelum zaman Taurat. Ini dilakukan oleh Abraham dengan memberi persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem, sebagai gambaran memberi kepada Tuhan. Yang kedua, persepuluhan dalam hukum Taurat diberikan oleh umat Tuhan dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladang. Yang ketiga, persepuluhan pada masa setelah pembuangan ke Babel. Ketika umat Tuhan tidak setia terhadap perjanjian dengan Allah, maka Allah menegur mereka. Kalau mereka ingin sungguh-sungguh kembali kepadanya, maka mereka harus menunjukkan komitmen, yaitu dengan mempersembahkan persepuluhan dari berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang keempat, persepuluhan pada zaman Yesus. Di sini Tuhan Yesus mengkritik persepuluhan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus tidak menolak praktik persepuluhannya, tetapi Tuhan Yesus menegur mereka karena mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tuhan Yesus berkata, yang satu, yaitu persepuluhan, harus dilakukan,
Dan yang lain, keadilan, belas kasihan, kesetiaan, jangan diabaikan. Yang kelima, persepuluhan pada zaman anugerah masa kini. Seperti yang tadi disebutkan, bahwa ada sebagian orang yang menganggap bahwa kita berada dalam zaman anugerah. Sehingga tidak perlu ada aturan-aturan dalam memberi persembahan seperti persepuluhan. Kita bebas memberi, termasuk mempersembahkan seluruh kehidupan ini. Ini sepertinya baik, tapi tidak benar. Persepuluhan adalah jumlah minimal yang Tuhan minta kepada kita untuk dipersembahkan dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau yang minimal ini saja dipermasalahkan, apalagi yang lebih besar dari itu, termasuk persembahan seluruh kehidupan ini. Persepuluhan kita berikan karena kita mengasihi Tuhan. Persepuluhan dipersembahkan dengan respon atas kesetiaan Tuhan. Allah selalu setia dan tetap setia sampai pada hari ini. Karena itu tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan persepuluhan. Persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Apa berkat yang Tuhan sediakan kalau kita memberikan persepuluhan? Kita akan baca di Maleakhi 3 ayat 8 sampai dengan 12. Mari kita baca bersama-sama. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saya mau berdoa buat saudara. Tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Ada berapa banyak di antara saudara berkata amin? Saya percaya Tuhan. Angkat tangan saudara. Kita katakan bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan kita. Berbahasa roh, yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh saat ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami saat ini sesuai dengan tema yang Kau berikan kepada kami tahun 2025. Bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Sekarang terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Berkat-Mu melimpah buat mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata,
biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau sembuhkan, Engkau hajar juga kalau kami salah Tuhan. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni kami. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni. Kau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan saat ini. Yang menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Berkati. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur. Terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu, Kau melihat anak-anak-Mu. Kau saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Hai Church, berikut adalah pengumuman kegiatan Perinterjen Church minggu ini. Shalom, kami mengajak setiap jemaat dalam bulan ini untuk bisa mendaftar pelayanan di Ministry Fair yang tersedia dalam setiap booth yang ada di tiap cabang. Kita ada berbagai macam pelayanan yang ada dan kami rindu setiap jemaat yang sudah tertanam dalam gereja lokal di GBI Puri Indah boleh mendaftar untuk kita bisa sama-sama melayani dan bertumbuh bersama. Karena itu, tunggu apa lagi? Segera datangi booth-booth yang ada dan pastikan saudara mendaftar dalam bulan ini. Sampai jumpa dan God bless you. Ministry Fair 2025, Puri Intergen Church mengajak saudara untuk bersama-sama melayani dan membangun gereja agar terus menjalankan perintah Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kami membuka berbagai bidang pelayanan yang dapat saudara pilih sesuai dengan kemampuan dan panggilan hati saudara, di antaranya DNA Kids, DNA Pathway, Production dan Media, PIC Podcast, perjalanan misi, tim doa, performance, choir atau dance, parenting project, dan masih banyak lagi. Untuk bergabung, saudara dapat mendaftarkan diri saudara dengan cara scan QR Code yang tersedia di layar atau kunjungi booth pelayanan di lobi setelah ibadah selesai. Ministry Fair ini berlangsung selama 4 minggu dari tanggal 9 sampai 30 Maret 2025. Jangan lewatkan kesempatan untuk terlibat dan melayani bersama. Mari melayani dengan hati yang tulus untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama-sama lintas generasi datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa, memuji, dan menyembah Dia. Dalam ibadah Intergen Prayer setiap Selasa jam 7 malam di ruangan Revival Gedung House of Blessing. Kami mengajak saudara untuk membawa keluarga, sahabat, dan orang-orang terkasih untuk mengalami hadirat Tuhan. Kami mengundang saudara yang berusia di atas 55 tahun untuk hadir dalam ibadah Komunitas Kristal GBI Puri Indah yang diadakan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 pukul 10 pagi di Gedung House of Blessing, Jakarta Barat. Dengan pembicara Pendeta Jarod Wijanarko dengan tema Masa Tua yang Segar. Pastikan saudara hadir dan diberkati dalam ibadah ini. Hai wanita-wanita Tuhan, mari bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk diperlengkapi, dikuatkan, dan mengalami lawatannya. Dalam ibadah Women in Christ setiap Kamis jam 10 pagi di GBI Purinda Mall, Basement G4, Zona Merah. Jangan lupa ajak teman-teman, sahabat, atau keluarga wanita Anda untuk bergabung dalam ibadah ini. Hai teman-teman dewasa muda, kami dari DNA Pathway mengajak teman-teman semua untuk datang di acara komunitas kami Sabtu 29 Maret jam 3 sore di Revival Hall Gedung House of Blessing. Kali ini kami akan membahas topik menarik, The Circle of Faith, yang akan mengupas tentang finding and building the community. Ajak teman-teman atau sahabat kalian untuk ikut serta dalam acara ini. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk belajar dan bertumbuh dalam Tuhan. See you there! Hai parents, mari bergabung dalam Parenting Project Seminar dengan tema Mengenal Anak Lebih Dalam. Seminar ini dirancang khusus untuk membantu para orang tua dalam memahami serta merawat anak berkebutuhan khusus dengan lebih baik. Seminar ini akan berlangsung pada Sabtu 22 Maret 2025 pukul 1:30 siang sampai 4:30 sore di Revival Hall Gedung House of Blessing dengan pembicara Philip Gunawan dari The Parenting Project, Olivia Yoso dari Komunitas Supermam, dan Rebecca Filiani Diandra dari Halokin. Dapatkan wawasan dan strategi praktis untuk mendampingi tumbuh kembang anak dengan penuh kasih dan pemahaman kekristenan. Segera daftarkan diri saudara dan jadilah bagian dari perjalanan parenting yang lebih bermakna. Dan untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor berikut atau hubungi Infodesk setelah ibadah ini selesai. Aku gak mau menjadi orang yang takut selama hidupku. Tapi mengapa hal-hal di hidup ini selalu membuat aku takut? Ketika aku mulai memikirkan sesuatu, hal-hal yang awalnya sederhana menjadi sesuatu yang rumit bagi diriku. Dan di situ, ketakutan mulai melangkah masuk.
Aku selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam segala hal. Bagaimana jika aku gagal dalam ujian nanti? Bagaimana jika aku tidak menjadi orang yang sukses nantinya? Bagaimana jika orang-orang terdekatku meninggalkan aku sendiri? Bagaimana jika masa depan tidak ada? Bagaimana jika orang-orang kecewa dengan aku? Bagaimana jika aku tidak mendapatkan jurusan yang mau? Bagaimana jika hidupku terus begini saja? Bagaimana jika aku tidak bisa lepas dari kebiasaan? You need God. Bagaimana jika Tuhan menggunakan masalah-masalah ini untuk membuatku lebih kuat? Bagaimana jika Tuhan sedang membentuk hatiku di tengah pergumulanku? Bagaimana jika Tuhan ingin memperbesar kapasitasku lewat masalahku? Bagaimana jika Tuhan tidak mengizinkan sesuatu untuk melindungi aku? Bagaimana jika Tuhan mengizinkan keraguan muncul untuk membuatku lebih percaya dengan Dia? Bagaimana jika Tuhan menggunakan kesendirianku untuk menyadarkanku bahwa yang kubutuhkan hanyalah Tuhan? Dan bagaimana jika Tuhan membiarkan hal-hal yang kutakuti itu datang untuk menjadikanku orang yang tidak takut? Come and join Lighthouse 2025 and take part in becoming a fearless generation. Demikian pengumuman minggu ini. Jangan lupa follow sosial media kami untuk mendapatkan informasi terbaru. See you next week. God bless you. Mari angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.